upacara. Ingat, saya melalui. Seluruhnya siap. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Amanat pembina upacara, peserta upacara diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Para sesepuh, sesepuh yang luar biasa kita muliakan, Ibu, Bapak, Guru, dan tenaga pendidikan yang saya hormati, para peserta didik yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana di pagi yang cerah ini, Senin Wage 16 Rabiul Awal 1445 Hijriah, 2 Oktober 2023 Masehi, kita semua masih diberikan rahmat, karunia dan kenikmatan, sehingga insya Allah bisa melaksanakan aktivitas wabil khusus silaturahmi sekaligus niatkan sebagai ladang amal ibadah dalam menjalankan tupoksi kita. Diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan berbagai kenikmatan yang lain, termasuk kenikmatan untuk mengikuti Hari Kesaktian Pancasila ataupun Hari Batik Nasional hari ini. Sekaligus juga hari mental daripada internasional. Sehingga jalin silaturahmi ini dalam kesempatan ini tidak semua bisa melaksanakannya. Lebih-lebih di cuaca suhu BMKG yang panas di atas 33 sampai 38, bahkan wilayah Pantura, Surabaya sana itu sampai di atas 40. Itu syukur dan bersyukur kita masih sehat. Salam dan salam kita serahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan kita insya Allah semua pengikutnya akan mendapatkan syafaat wasilah sampai yaumil kiamat. Ibu bapak yang saya hormati, serta anak-anakku yang saya cintai. Yang pertama berkenaan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, supaya membawa makna arti regenerasi penerus bangsa,
jasme ikan sepat, ikan gabus, nggak usah pakai ikan lele. Sehingga yang mestinya upacara seremonial khidmat, tapi karena hari kemarin sudah diwakili oleh bocah-bocah kita yang selusin peserta didik. Selusin itu 12 didampingin oleh ibu bapak guru, ya, supaya ngerti juga bahasa sawindu berapa, selusin berapa, sedus berapa, ya. Jadi wawasan itu harus luas. Sehingga hari ini saya cukupkan kaitannya manajemen berbasis sekolah, tanggung jawab pimpinan di kepala sekolah. Kami siap untuk senantiasa ngikutin. Namanya aturannya manusia, bisa diikuti manusia sepanjang yang BBI, baik, benar, dan akan indah pada waktunya. Begitu juga substansi berkenaan dengan kesaktian Pancasila ini. Hari lahir Pancasila 1 Juni 45, berkenaan dengan sidang BPUPKI Dokuretju Cumbi Cosakai yang dipimpin oleh Raden Tumenggung daripada siapa? Ya, berarti nggak ada yang bisa jawab, nggak ada yang dapat 50.000 hari ini. Ya, dengan sidang BPUPKI 29 sampai 1 Juni 45 hari lahirnya Pancasila. Pancasila yang digali dari bumi pertiwi rakyat Indonesia, dari budaya Indonesia. Merdeka sudah 78 tahun yang lalu. Kesaktian Pancasila diawali dengan 1 Oktober 1945. Ada apa? Proses yang panjang, dari mulai didirikannya NKRI 17 Agustus 45 dan kelengkapan negara 18 Agustus 45. Ideologi negara, ideologi bangsa yang namanya Pancasila telah ditetapkan dari konstitusi pembukaan UUD 45 18 Agustus 45, di mana itu sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, perjanjian luhur cita-cita bangsa, sekaligus dalam tema Pancasila sebagai alat pemersatu menuju Indonesia maju. Jadi nilai-nilai luhur Pancasila itu sudah ada sejak belum adanya bangsa Indonesia. Tapi secara legitimasi yuridis formal baru kita pakai sebagai ideologi negara bangsa 18 Agustus 45. Selama kurang lebih 78 tahun ini senantiasa menghadapi berbagai rongrongan, berbagai ujian, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Dari luar negeri, dalam menghadapi globalisasi, imperialisme, kolonialisme, ajaran marxisme, ajaran leninisme, dalam negeri berbagai pemberontakan PKI, utamanya yang sedikit terasa dari mulai PKI September 27 1948 di Madiun. Lebih lanjut lagi dalam konteks pemilu, tanpa diduga pemilu pertama 1955 organisasi PKI sampai menduduki urutan yang keempat. Dari Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Padahal jelas-jelas ideologi negara, ideologi bangsa adalah 5 sila. Jadi salam Pancasila ya 5 ini,
yang harus menyatu, bulat dan utuh. Yang digunakan ideologi bangsa, ideologi negara, sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi setiap anak bangsa, anak negeri, bumi pertiwi Indonesia, dan juga dasar negara, sumber dari segala sumber hukum. Sekaligus alat pemersatu bangsa untuk menuju Indonesia maju. Tapi disalah persepsikan oleh kepentingan organisasi PKI, wabil utama pada pidatonya di NID. DN itu singkatan dari Dipo Nusantara. Setelah bersatu, seolah-olah Pancasila nggak mau digunakan lagi, pakai ingin diganti dengan ideologi komunis. Oleh karena itu terbentuknya konstituante hasil pemilu yang dimenangkan oleh 4 partai tadi, Masyumi, PSI, NU, dan PKI, nggak pernah mendapatkan hasil. Karena senantiasa gontok-gontokan. Kalau Pancasila yang utuh kan jelas, di situ sudah lengkap dari tuntunan agama ketuhanan yang Maha Esa, agama apapun, dari sisi kepercayaan manapun, harusnya sudah tidak ditawar-tawar. Yang kedua, sisi kemanusiaan, kita manusia-manusia ciptaan Allah yang paling sempurna, bisa menerimanya itu. Sila ketiga, persatuan yang ada di tengah, dijiwai dan diilhami oleh sila 1 dan 2, ketuhanan kemanusiaan, tapi sisi lain juga menjiwai nilai musyawarah, nilai demokrasi. Kalau ada masalah harus ketemu solusi. Sampai soal kelima, keadilan sosial. Di situ juga ada kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kurangnya apa gitu? Tapi nyatanya organisasi PKI ingin tetap dorong-dorongan dari dalam negeri menggantikan ideologi Pancasila. Oleh karena itu, pada akhirnya konstituante dibubarkan dengan dekret Presiden 5 Juli 59, tidak menggunakan Undang-Undang Sementara 50, langsung kembali ke UUD 45 dan dibentuknya ya MPRS dan DPAS. Sampai-sampai ya PKI pada akhirnya karena sudah menginfiltrasi, menyusup dari berbagai badan-badan ataupun lembaga negara, termasuk kementerian pada waktu itu. 15 menteri terindikasi patut diduga adalah orang-orang PKI. Belum lagi kalau kalian kemarin malam Ahad lihat TV One, ada film G30 FPKI, G30 FPKI, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, sampai gugurnya 7 pahlawan revolusi yang ada di Lubang Buaya. Belum lagi di daerah lain, seperti misalnya contohnya di Jogja, ada Katamso, ada Kolonel Sugiono. Nama nggak usah ditertawakan, kemarin kan habis ceramah, nama itu mengandung doa yang akan diwujudkan oleh ya orang bocah yang diberikan oleh orang tuanya. Ya, seperti gugurnya Ahmad Yani, Esparman, Sutoyo, ya Suprapto, ya terus Perting Dian, ya kapan-kapan ke Lubang Buaya, tapi nggak usah masuk lubang. Nanti pada saatnya kalau sudah kalian sudah tidak bersaudara, punya saudara bisa pendapat, baru memasuki rumah masa depan tipe 21, baru masuk lubang. Karena pada prinsipnya kita itu filsafat lubang, hidup dari lubang, setelah hidup cari lubang-lubang, setelah mati pun kembali ke lubang. 7. Pahlawan revolusi Gerakan 30 September, ya PKI tahun 65
pada akhirnya bisa ditumpas habis pada 1 Oktober 1965. Yang pada akhirnya 5 Juli 1966 ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 menyatakan bahwa organisasi PKI dilarang berikut reng-rengan cabang-cabang daripada organisasi PKI itu. Ada Berwani, ada Sofi, ada Murba, dan berbagai hal. Itulah ya ringkas cerita berkenaan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Ingat substansinya, Pancasila sumber segala sumber hukum. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai cita-cita dan harapan bangsa. Pancasila sebagai alat pemersatu menuju Indonesia maju. Pancasila harus menjadi jati diri kepribadian bangsa. Sehingga kalau akhir-akhir ini berkenaan dengan anak sekolah, masih adanya kekerasan baik di sekolah, luar sekolah, ataupun KDRT, kakek-kakek yang nggak tahu diri sampai ya, melakukan sesuatu di mana Depok, negara Depok hebat. Gak usah ngomong Depok distrik cerdas berkarakter, gak usah ngomong ya 19 semua nyatanya termasuk diantara kalian ngapain bawa senjata tajam, ngapain kumpul-kumpul yang ada manfaatnya. Itu Pancasila harus sakti, akan kami tumpas, akan kami habisin, akan kami kikis. Belum lagi kaitannya intoleransi, perundungan, aturan udah jelas, kekerasan, Permendikbudristek nomor 62 yang terbaru 2023 anti kekerasan di satuan pendidikan. Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023 standar pengelolaan pendidikan. Perda Kota Depok nomor 14 tahun 2021 pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Jadi regulasi arahnya jelas, apalagi yang mau ditawar. Walaupun hak akan selalu ada, hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan, tapi kita pasti tetap terkendali, aman, dan kondusif untuk mewujudkan visi misi Indonesia maju atau visi. Terus sampai sejauh mana IKMP 5 aplikasi pelaksanaan pengamalan daripada Pancasila itu sendiri. Janji iklan wakil rakyat kita, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat hari kemarin pada saat upacara, itu janjinya rakyat Indonesia 575 anggota DPR yang dipimpin oleh Puan Maharani. Dan bedanya 7 iklan daripada ya siswa yang di sekolah. Tenang Ibu Bapak, peserta didik, baru 15 menit. Saya pun lagi lanjut 10 nanti jam 8. Tapi tetap harus hemat, efektif, efisien, dan sudah manfaat. Ambil hikmah, substansi, esensi. Kalian punya kualitas, kompetensi sampai sejauh mana. Kilat mendung, hujan rintik, berteduh sejenak, walau hati gelisah. Selamat saya ucapkan Hari Batik untuk seluruh rakyat bangsa Indonesia. Poin yang kedua, alhamdulillah batikku baru, benar-benar baru. Ya, baru jadi Jumat yang lalu, Jumat Pon Pak Ustaz
biasanya pakai segala sesuatu yang baru hari Jumat. Karena hari ini 2 Oktober, Hari Batik Nasional, makanya saya makanya baru hari ini. Kata mantan pacar yang sekarang jadi istri di rumah, Pak belum dikosok, dicuci mau udah gitu. Gak apa-apa, kalau yang pakai cakep pasti tetap ada cakep. Apalagi merawat menguri-uri warisan budaya. Apa dasar 2 Oktober dijadikan sebagai Hari Batik Nasional? Ingat, keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009. Itu, jadi supaya nanti kalian pakai batik warna-warni, ya, ini sebagai warisan budaya dari keilmuan, kebudayaan masyarakat Indonesia. Ya, gini-gini saya kemarin udah ya harus senantiasa belajar dan belajar. Tulisannya bisa nggak terbaca oleh kalian, tetapi insya Allah dengan Kepres 33 2009 ya itu keputusan organisasi pendidikan, keilmuan dan kebudayaan dari tingkat internasional PBB UNO United Nations Organization, tapi dalam konteks cabang UNESCO United Nations apa? Education Social Cultural and Organization. Itu keputusan 33 tahun 2009. Siapa? Bapak batik kita Kanjeng Raden Temenggung Harjo Nagoro dari Surakarta yang terkenal Go Take Fun. Jadi go kepada batik untuk para ya bangsawan maksudnya. Tapi dalam tanda kutip dengan Kepres 33 2009 insya Allah Go Take Fun Harjo Nagoro ini jadi diangkat sebagai batik dan ditetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional dari UNESCO, Pusat Keilmuan, Kebudayaan dan juga warisan leluhur rakyat dan bangsa ini. Kalau batiknya cakep, mestinya yang pakai juga cakep-cakep. Jadi kayak model Jabodetabek cuma modal pantun aja cakep. Sepertinya bahasa Indonesia ada pantun, ya langsung lanjutkan itu, bukan cakep ya. Kalau saya mau udah cakep dari dulu. Mengefikasi percaya dirinya beda kalau pakai sesuatu yang baru. Ya. Kalian pun juga gitu. Membangun mindset kaitannya IKM, P5, pola pikir, ya, daripada kita semua menumbuh kembangkan minat, bakat, potensi sehingga kalian punya arti dalam membangun itu bersih. Nah, 2 ya, kesaksian Pancasila dan batik yang lainnya berliterasi, bernumerasi. Yang 3, terima kasih atas pelaksanaan baik itu AMDK maupun AKM dan juga sekaligus peringatan Maulid Nabi 1445 Hijriah. Temanya juga bagus, yang senantiasa memupuk persatuan, mencintai apa? Perbedaan, dan itu yang ditonton itu masih ada, sekaligus juga mencintai keberagaman ya. Jadi memupuk rasa persatuan, menghargai perbedaan dan mencintai keberagaman. Bangun sistem kaitannya AMDK, AKM sudah sedemikian rupa walaupun terwakili oleh 45 peserta didik dan ibu bapak guru sampai kemarin masih kurang 1 ya. Itu mudah-mudahan nanti mewujudkan rapor pendidikan yang kita dambakan yang terbaik. Tentu saja
per 1 Oktober 2023 kita juga punya nilai akreditasi A, nilainya 92. Tepuk tangan untuk 19 foto. Itu nilai yang tidak mudah, akreditasi 92 dengan predikat A untuk kurun waktu 5 tahun. Kalian akan melaksanakan kelas 9 penilaian tengah semester kurikulum 13. Kelas 8 akan melaksanakan asesmen sumatif tengah semester. Berdasarkan Permendikbudristek 21/2022, penilaian itu jelas akan punya arti sebagai laporan hasil belajar kalian yang kurang lebih 3 bulan. Tolong fokus, tolong konsen, karena ya ilmu yang banyak, wawasan yang luas itu dimulai dari sesuatu hal-hal yang kecil. Gak bisa nanti ujiannya masih nanti Maret ataupun April, udah terganggu dengan ibadah puasa, banyakkan sekolah, belen kalian. Kalau lagi mulai dari sekarang, itu yang kelas 9. Terus visioner kalian juga menginginkan pelepasan perusahaan di gedung ataupun keluar. Tolong ngaku. Lebih-lebih kelas 8. Ini waktu tinggal 3 bulan lagi. Oktober, November, Desember. Kurang lebih ya harus sudah tercukupi kalau kalian ingin halan-halan. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan bimbingan petunjuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Segala harapan kita bagi keluarga besar SMP 19 bisa terwujud dengan DDBK. Doa, dukungan, bantuan, kerjasama, bangun SPMI, sistem manajemen ya berbasis sekolah, sistem penjaminan mutu internal. Burung Ilian Cindrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan segala kerendahan hati kami yang berkumpul di tempat ini mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas nikmat dan rahmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Mu, pada hari ini kami dapat melaksanakan apel peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Batik Nasional, bangkitkan semangat persatuan dan kesatuan kami. Berbaktilah bangsa kami, berhatilah bangsa kami, berilah bimbingan kepada kami untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan ikhlas, baik dan benar sesuai dengan jalan yang Kau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, hindarkan bangsa dan negara kami dari fitnah dan mara bahaya. Jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan. Mantapkanlah tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami, dan jadikanlah bangsa kami bangsa yang mandiri, maju, bertakwa, berakhlak mulia, makmur, adil dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah peringatan apel ini sebagai momentum untuk mendapat merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Limpahkanlah karunia-Mu, baik yang datangnya dari langit maupun dari bumi. Ya Allah,
Tuhan yang Maha Pengampun. Ampunilah semua dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami, guru kami, dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan kami, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.